Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nimas Galuh Ramadhani, mahasiswi dari Program Studi Ekonomi Syariah KKN DR IAIN Curug kelompok 22. Jadi, di sini saya akan menjelaskan sedikit banyak mengenai jual beli dalam Islam. Tahu nggak sih, apa itu jual beli? Jual beli dalam bahasa Arab itu disebut dengan al-bai', yang secara bahasa artinya tukar-menukar. Sedangkan secara terminologi, jual beli adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli terhadap suatu barang dengan harga yang telah disepakati. Selanjutnya yaitu dasar hukum jual beli. Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah, kecuali jual beli yang dilarang oleh syara. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam syariat, Islam tidak melarang untuk jual beli karena ada manfaat dan tujuan sosial yang ingin diraih. Manusia membutuhkan aspek ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika hal ini dilarang, tentu saja manusia akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Padahal, sangat banyak kebutuhan hidup manusia yang belum terpenuhi. Dalam As-Sunnah, yang artinya dari Rafi'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu, katanya, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah ditanyai, manakah usaha yang paling baik? Beliau menjawab, ialah amal usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang bersih. Riwayat Bazar dan disahkan oleh Hakim. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat jual beli. Sebagai suatu akad, jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara. Rukun jual beli ada 3. Yang pertama yaitu adanya akid atau penjual dan pembeli. Yang kedua yaitu adanya ma'qud alaih, yaitu adanya harta atau uang dan barang yang dijual. Yang ketiga yaitu adanya zigot, yaitu adanya ijab dan qabul. Kemudian syarat jual beli. Yang pertama yaitu seseorang yang bertransaksi harus balik dan berakal. Yang kedua, melakukan transaksi harus secara sukarela, tidak karena terpaksa. Yang ketiga, kedua pihak harus mengetahui kejelasan barang dan harga jualnya. Yang keempat, barang yang diperjualbelikan tidak mengandung najis dan bukan barang haram. Yang kelima, barang yang diperjualbelikan bermanfaat. Yang keenam, penjual sudah memiliki hak untuk menjual barang tersebut. Selanjutnya yaitu macam-macam jual beli. Yang pertama, jual beli ditinjau dari objeknya. 1. Bai' al-mutlaq. 2. Bai' al-salam. 3. Bai' al-muqayyadah. Yang kedua yaitu jual beli ditinjau dari subjeknya. Yang pertama dengan lisan, yang kedua dengan perantara, yang ketiga dengan perbuatan. Ketiga yaitu jual beli ditinjau dari hukumnya. Yang pertama bai' al-munakid, yang kedua bai' al-sahih, yang ketiga bai' al-nafis, dan yang terakhir yaitu bai' al-lazim. Selanjutnya yaitu jual beli yang dilarang dalam Islam. Yang pertama, jual beli gharar. Artinya, jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan atas barang, harga, dan akad jual belinya. Yang kedua, jual beli mudamin, yaitu jual beli hewan yang masih dalam perut induknya. Yang ketiga, jual beli muhaqalah, yang artinya jual beli buah-buahan yang masih ada di tangkainya dan belum layak untuk dimakan. Yang keempat,
jual beli talqi rukban, yang artinya menghadang penjual sebelum mereka sampai ke tempat jual beli atau pasar. Yang kelima, jual beli urban, artinya jual beli atas suatu barang dengan harga tertentu di mana pembeli akan memberikan uang muka terlebih dahulu. Dan yang terakhir yaitu jual beli secara najasi atau propaganda palsu, yaitu menaikkan harga bukan karena tuntutan semestinya, melainkan hanya semata-mata untuk mengelabui orang lain agar mereka mau membeli dengan harga tersebut. Oke, baiklah, jadi itu tadi penjelasan dari saya mengenai jual beli dalam Islam. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.